Ya, pemirsa pastinya apresiasi yang luar biasa akhirnya mungkin seperti itu masyarakatnya. Wah, akhirnya pinjol ilegal ini akhirnya mendapat perhatian karena sudah banyak sekali korban dari masyarakat. Polisi bergerak cepat, Presiden lakukan ratas dengan sejumlah kementerian terkait untuk mencari cara agar pinjol ilegal ini bisa musnah dari Republik kita. Tapi kita harus ingat dulu bahwa rentenir ilegal inilah merupakan menjadi bentuk dari pinjol ilegal. Rentenir bisakah diberantas di Republik kita sementara itu sudah ada sejak dahulu kala. Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah hadir di Studio TV One di sini. Assalamualaikum, selamat malam Pak Abdul Fikar. Waalaikumsalam, Kita akan selamat melihat malam dari juga. hukum pidana dan juga ada Abah di sini, Pak Abimanyu di sini. Kita akan melihat dari telematika ya Pak ya. Selamat malam Abah. Selamat malam. Dan untuk mengetahui bagaimana update perkembangan terbaru mengenai operasi yang dilakukan aparat kepolisian, saat ini saya sudah tersambung dengan Brigjen Pol Helmi Santika, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Karena kasus ini sudah ditarik ke Bareskrim. Pak Jenderal, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Fikar. Selamat malam semuanya. Baik. Pak, berikan informasi Pak bahwa hari ini dan juga kemarin ini operasi terus dilakukan memberantas pinjol ilegal. Sebenarnya Pak, apakah ini juga menyasar ke daerah-daerah lainnya atau juga pertanyaan masyarakat, mereka ini berdiri sendiri atau saling terkait sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi pada kesempatan ini saya menyampaikan update dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh Polri, dalam hal ini di Bareskrim, berikut jajaran kepolisian di wilayah, bahwa sampai dengan saat ini sudah ada 4 kegiatan. Yang pertama yang dilakukan oleh Bareskrim dalam hal ini Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dan Polda Jawa Tengah. Kegiatan ini kita lakukan proses penyelidikan secara panjang, dan khusus untuk Bareskrim sendiri sudah dilakukan sejak tanggal 6, namun secara optimal karena kita mendapatkan informasi yang lebih matang lagi. Hari Selasa kemarin kita sudah lakukan secara maraton ya, sampai dengan tadi pagi. Terdapat 8 titik yang sudah kita sentuh. Ada 8 titik, kemudian kami juga menetapkan 8 orang tersangka, menyita sejumlah barang bukti yang terkait dengan pinjol ini. Di antaranya adalah kurang lebih 121 modem, kemudian 17 unit CPU, layar monitor, laptop, handphone, SIM card yang sudah terpakai dan yang belum terpakai ribuan, serta 2 unit flash disk. Dari keterangan ke-8 ini kita bisa mengetahui bahwa perannya mereka adalah membuat SMS blasting dan sebagai debt collection. Ya, kalau di dunia nyata mungkin namanya debt collector. Ini perannya adalah sebagai operator. Dikombinasikan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman dari Polda Metro, Polda Jabar, dan Polda Jawa Tengah, di mana teman-teman juga sudah melakukan penindakan yang diawali dari aplikasi-aplikasi. Contoh yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat di Jogja, itu ada sekitar 23 aplikasi yang menjadi dasar penyelidikan dan pengungkapan oleh mereka. Begitu Mbak. Pak Helmi, mohon maaf saya potong. Kalau dari kemarin dan hari ini media masih melihat bahwa yang ditangkap saat ini adalah operator atau karyawan. Kalau untuk pemilik Pak, apakah sudah ditelusuri dan juga kemudian sudah ditangkap? Ya, kalau untuk pemilik dan pendana, ya saya katakan pendana. Kita melakukan penyelidikan, step-stepnya harus jelas. Ya. Kebetulan informasi yang matang yang kita dapatkan adalah terkait dengan operator, ya. Kemudian korban. Kenapa? Karena memang secara umum persoalan pinjol ini dikeluhkan oleh masyarakat peminjam yang mendapatkan SMS atau mungkin WhatsApp atau mungkin pesan-pesan yang menista, mencemari nama baiknya dari para itu, sehingga kita lakukan penyelidikan.
Dan kita sudah menemukan sih beberapa indikasi, ya nanti saya belum bisa sampaikan di sini karena sedang dalam penyelidikan. Teman-teman sedang ongoing. Ya, ditahan dulu Pak Jenderal, mungkin saya ke Pak Abdul Fikar. Pak Abdul Fikar, sekiranya kalau dari pandangan Bapak, hukum positif apa yang bisa menjerat para operator di sini? Kan mereka karyawan, sementara sulit juga untuk melihat siapa pendananya. Ada step-step yang harus dilalui. Ya, kalau saya melihatnya begini, pinjol itu kan pinjaman, kan? Pinjaman itu, pinjam meminjam itu sebenarnya wilayahnya hukum perdata. Artinya itu bisa terjadi kalau ada kesepakatan antara dua pihak gitu. Di satu pihak yang memberi pinjaman, yang di lain pihak adalah peminjamnya gitu. Nah, persoalannya adalah ketika mereka sepakati termasuk syarat-syaratnya. Nah, mungkin saja ketika sampai pada syarat cara penagihan itu yang kemudian merugikan peminjam gitu. Nah, itu yang ini merugikan peminjam, kemudian juga besaran bunganya apa segala macam gitu. Nah, karena ini wilayah pinjam meminjam, menurut hukum positif mestinya memang harus ada izin. Ketika orang memberikan lebih dari 3 orang peminjam, maka dia akan disebut sebagai lembaga keuangan. Dan lembaga keuangan itu harus ada perizinannya. Bank atau non bank gitu. Nah, kalau mereka kemudian nggak punya izin untuk itu, nah di situ ininya ilegalnya di situ gitu. Artinya ketika dia memberi pinjaman itu menjadi ilegal karena dia tidak punya izin. Abah, mungkin ada masyarakat yang skeptis dan juga pragmatis meskipun memang sudah banyak ditangkap, tapi hari ini atau malam ini bisa muncul dengan nama yang baru. Apakah teknologi juga memudahkan, tidak bisa juga kita memfilter ketika ada terbentuk pinjol baru dan masyarakat tidak tahu dan mengaksesnya, bagaimana Abah? Kita bicara sekarang berdasarkan data, temuannya ada 107 pinjol, tetapi yang resmi hanya 77. Dan per Agustus 2021 kemarin ada 9 yang baru yang sudah resmi juga, tetapi yang memang sudah dihapus ada 5. Nah, kalau kita bicara data di sini, kok tetap menjamur padahal ada yang tetap ditutup karena tidak bisa operasional. Nah, yang menjamur di sini kenapa? Addicted. Si pemberi pinjaman juga melihat bahwa kalau ada seseorang yang hari ini meminjam, kemudian dia jadi mungkin jadi gagal bayar atau kayak gimana, besok-besoknya dia akan mencari pinjaman online yang lain nggak? Pasti akan mencari, ya kan? Karena sudah kehidupan dia seperti itu, tidak mungkin mencari sama kakaknya, saudaranya atau siapa pinjaman, karena kalau lewat online kan nggak ketahuan dia lagi susah uang kan. Nah, sementara pemberi pinjaman di sini ada supply and demand yang di sini dia punya database bahwa siapa-siapa yang kemarin gagal membayar, kalau diberi imbauan untuk meminjamkan otomatis mau. Nah, database ini di antara mereka bisa saling bertukar. Nah, bertukar itu tidak harus selalu umpamanya antar pesaing. Dari satu pemilik ya pinjol di situ itu bisa mempunyai beberapa. Yang kelihatannya aja di bawah jadi kayaknya orang-orang yang lain-lain. Tapi saya yakini kalau ditarik benang merah yang umpamanya 107 punya di situ, berapa cabang, sebetulnya dia punya beberapa cabang dan database-nya diputarkan di antara di situ. Setelah seseorang gagal bayar di sana, bulan depannya dia akan ikut yang B-nya lagi. Setelah B dia ikut yang C lagi. Ini menjadi selalu adalah suatu dibilang periuknya yang baik gitu ya, periuk nasi bagi pemberi layanan pinjaman di sini. Dari sini dapatnya 200.000, besoknya dapat 200.000, tetapi dikalikan sekian banyak gitu loh. Nah, jadi secara database di situ, database ini adalah orang-orang yang peminjam di sini udah database matang yang otomatis tiap bulan akan menyuplai pinjaman di situ. Dan otomatis dia punya tagihannya akhirnya menumpuk. Ya, pemberi layanan pinjaman tidak memikirkan ke arah sana gitu. Ya, baik. Nah, ini sesaat lagi saya akan tanya kepada Pak Helmi Santika. Penting ini bagi Anda yang mungkin merasa bagian dari peminjam, dari pinjol yang saat ini sudah ditangkap. Nanti akan saya tanya, ini bagaimana hubungan antara peminjam yang dipinjam ketika perusahaan ini sudah ditangkap dan ditangani polisi, apakah sudah selesai hubungan pinjam-meminjam ini atau mungkin lunaskah? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.